Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa kembali dalam belajar mandiri khusus untuk kelas 11 yang sedang melakukan praktek kerja industri. Baik anak-anak sekalian, pada tayangan video kali ini kita akan melanjutkan tentang belajar fungsi naik dan fungsi turun yang sudah kalian pelajari pada tayangan video sebelum ini. Baik anak-anak sekalian, kita akan membahas contoh soal yang terkait dengan fungsi naik dan fungsi turun. Sekarang kita perhatikan. Misalnya kita punya fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 4x tambah 5. Nah, di sini diminta untuk tunjukkan bahwa x pangkat 3 tambah 4x ditambah 5 itu selalu naik untuk setiap x bilangan real. Nah, sekarang caranya kita perhatikan cara menyelesaikannya. Fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 4x tambah 5. Nah, karena fungsi naik fungsi turun itu diperoleh dari turunan atau gradien atau turunan pertama. Kalau fungsi naik maka turunan pertamanya lebih dari 0. Dan kalau turun, turunan pertamanya kurang dari 0. Sehingga kita cari dulu turunannya atau f aksennya, sehingga f aksennya dapat 3x kuadrat ditambah 4x. Nah, sekarang f aksen sama dengan 3x kuadrat tambah 4x selalu bernilai positif. Nah, sekarang kita perhatikan kenapa ini selalu bernilai positif. Karena berapapun harga x-nya kita masukkan kemari, kemudian kita kuadratkan, mesti hasilnya positif. Bilangan negatif dikuadratkan hasilnya positif, apalagi bilangan positif sudah pasti positif. Nah, karena ini dikuadratkan bentuk kuadrat, maka ini pasti positif. Nah, positif dikali 3 pasti positif, ditambah 4 juga pasti positif. Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk setiap x, maka f aksen x-nya atau sama dengan 3x kuadrat tambah 4 mesti lebih dari 0. Sehingga fx dikatakan selalu naik. Ya, gitu. Nah, sekarang kita perhatikan contoh yang kedua atau yang B agar kita lebih memahami tentang fungsi naik dan fungsi turun. Kita punya min x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat min 12x tambah 8. Nah, suruh menunjukkan atau diminta menunjukkan bahwa fungsi ini itu selalu turun untuk semua x. Artinya kalau kita gambar grafiknya itu dari sebelah kiri ke sebelah kanan itu selalu turun seperti ini ya, gitu misalnya. Kalau yang pertama tadi dari mulai kiri ke kanan tuh mesti naik terus ya, gitu. Dan naiknya itu tidak selalu linier, bisa aja misalnya ini dari sini misalnya naik, kemudian datar dikit baru naik lagi ya, gitu, bisa seperti itu. Nah, sekarang kita perhatikan. Nah, sekali lagi untuk menentukan fungsi naik fungsi turun, maka kita harus cari dulu turunan pertamanya, sehingga kita dapat min 3x kuadrat ditambah 12x min 12, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dari sini. Dari turunan ini, karena ini bisa difaktorkan, jadi keluarkan min 3 nya, sehingga min 3 kali x kuadrat min 4x ditambah 4. Nah, x kuadrat min 4x tambah 4 ini bisa dibuat bentuk kuadratnya, sehingga kita peroleh x min 2 kuadrat. Nah, sekarang kita balik, x min 2 kuadrat itu kalau dikuadratkan, x nya kuadrat 2 kali x kali min 2 jadi min 4x. Min 2 dikuadratkan jadi 4, sehingga x kuadrat min 4x tambah 4 bisa diubah menjadi bentuk kuadrat menjadi x min 2 kuadrat. Nah, sekarang kita perhatikan lagi. Berapapun harga x-nya di sini, kalau dikurangi 2 kemudian kita kuadratkan, mesti hasilnya positif atau 0. Sekali lagi. Berapapun harga x di sini dikurangi 2 kemudian kita kuadratkan, maka mesti hasilnya itu kalau nggak 0 ya bilangan positif. Nah, karena ini semua bilangan positif kemudian dikali negatif, maka mesti hasilnya bilangan negatif kecuali x sama dengan 2.
Nah, nanti dikatakan pada X sama dengan 2 itu gradiennya 0, berarti fungsinya nanti untuk selanjutnya dikatakan tidak naik dan tidak turun. Nah, sehingga dikatakan di sini selalu bernilai negatif untuk semua X bilangan real. Sehingga karena ini selalu negatif, maka dikatakan fx selalu turun. Nah, gitu. Baik anak-anak sekalian, mudah-mudahan ini bisa dipahami, dan silakan untuk lebih memahami baca bukunya, kemudian dicoba latihannya. Nah, baik, yang berikutnya, contoh berikutnya yaitu contoh satu lagi. Carilah batas-batas P agar fx sama dengan sepertiga x kuadrat ditambah px kuadrat min 2px ditambah 8 selalu naik. Yang diminta cari P-nya. Nah, sekali lagi, fungsi naik atau turun selalu yang kita cari yaitu turunannya, turunan pertama. Sehingga kalau kita cari turunan pertama dari fx ini diperoleh x kuadrat plus 2px min 2p. Nah, sekarang kita perhatikan ini merupakan fungsi kuadrat. Kenapa dikatakan fungsi kuadrat? Karena pangkat tertinggi dari variabelnya itu 2, sehingga dikatakan merupakan bentuk fungsi kuadrat. Nah, masih ingat waktu di kelas 10 bahwa suatu fungsi agar selalu bernilai negatif atau fungsi yang selalu bernilai positif, maka dikatakan fungsi itu dinamakan definite positif. Sekali lagi, suatu fungsi bernilai positif, selalu bernilai positif, dinamakan fungsi definite positif. Sedangkan fungsi yang selalu bernilai negatif dinamakan definite negatif. Nah, syaratnya suatu fungsi dikatakan definite positif atau bernilai selalu positif, maka A-nya lebih dari 0 dan D-nya kurang dari 0. A ini maksudnya koefisien dari x kuadrat atau nilai di depan x kuadrat. Nah, depan x kuadratnya di sini berarti 1. Nah, karena ini A-nya sama dengan 1, sudah memenuhi lebih dari 0. Nah, D ini merupakan diskriminan. Diskriminan itu nilainya b kuadrat min 4ac. Nah, D-nya kurang dari 0, jadi b kuadrat min 4ac kurang dari 0. Maaf, ini kurang dari 0 ya, gitu. Kurang dari 0. Kurang dari 0. Nah, sekarang ini juga kurang dari 0 ya. Kurang dari 0. Nah, ada yang sebentar. Ini dia ya, kurang dari 0. Shape-nya ini kurang dari 0, kemudian ini juga kurang dari 0 ya. Baik, kita lanjutkan. B-nya b kuadrat min 4ac. Nah, harus kurang dari 0. Nah, sekarang kita perhatikan dari bentuk fungsi kuadrat ini, berarti A-nya 1, B-nya itu yang depan X yaitu 2P, dan C-nya yang tidak ada X-nya yaitu min 2P. Nah, sekarang kita ganti ini B-nya itu kan 2P, sehingga dapat 2P kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya min 2P. Nah, sekarang 2P dikuadratkan jadi 4P kuadrat ditambah min 4 kali 1 kali min 2P jadi 8P kurang dari 0. Nah, berarti ini pertidaksamaan kuadrat. Nah, mencari pertidaksamaan kuadrat sekali lagi difaktorkan. Nah, kalau kita faktorkan 4P kuadrat tambah 8P, berarti dapat P-nya sama dengan 0 atau P-nya sama dengan min 2. Ini sama seperti yang bentuk di sini, yaitu mencari fungsi naik dan fungsi turun, kita faktorkan terlebih dahulu ya, gitu. Nah, seperti ini kita faktorkan terlebih dahulu seperti ini, maka dapat di sini P-nya sama dengan 0, kemudian P-nya sama dengan
min 2. Nah, P sama dengan 0 dan P sama dengan min 2 kita letakkan lagi pada garis bilangan seperti yang disampaikan dulu, yaitu yang di sebelah kiri yang kecil jadi min 2, yang sebelah kanan yang besar yaitu 0. Nah, sekali lagi karena di depan variabel pangkat tertingginya positif, maka langsung kita beri kanannya positif, ini negatif, ini positif. Dan positif negatif ini sekali lagi menunjuk pada nilai gradien atau nilai f aksen pada interval tersebut, sehingga nilai gradiennya pada 0 ke kanan atau lebih dari 0 positif, antara min 2 sampai 0 itu negatif, dan min 2 ke kiri atau x kurang dari min 2 itu bernilai positif. Nah, sekarang yang diminta itu definite positif atau di sini kurang dari 0. Nah, karena yang diminta kurang dari 0, maka agar selalu naik, maka x-nya atau p-nya itu antara min 2 sampai 0. Nah, ini mohon maaf nih kita koreksi dulu. P-nya antara min 2 sampai 0. Ya, gitu. Nah, ini berarti begini gambarnya. Nah, kemudian ininya kurang dari, ya gitu. Nah, sehingga nilai P-nya antara min 2 sampai 0, ya gitu. Karena yang diminta itu D-nya kurang dari 0 agar definite positif. Nah, sekarang kita perhatikan jangan sampai rancu pada kondisi ini, ya gitu. Pada kondisi antara garis bilangan yang merupakan fungsi dengan garis bilangan yang gradien tadi. Nah, anak-anak sekalian, dengan demikian usai sudah lanjutan dari penggunaan turunan untuk menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun, dan sampai berjumpa lagi pada tayangan berikutnya. Namun demikian, sebelum saya akhiri, saya berpesan terlebih dahulu bahwa silakan baca ulang materi yang sudah kita bahas di sini yang ada di buku kalian. Kemudian kalian coba latihannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.